Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang milik siapakah Bank Indonesia. Sebelum adanya bank sentral, bank swasta menerbitkan nota bank sebagai alat tukar, dimulai dari lahirnya Bank of England yang diberikan hak untuk menerbitkan uang kertas. Hampir setiap warga negara Republik Indonesia mengenal rupiah, di mana rupiah adalah mata uang dari negara Republik Indonesia yang pembuatannya berdasarkan pada nilai ekstrinsiknya atau nominal yang tertera pada uang kertas tersebut. Bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara. Tidak ada BI atau Bank Indonesia. Lalu dari mana KBI berasal? Ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai warga negara Indonesia. Rupiah telah memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, di mana hampir setiap hari, bahkan setiap jam selalu ada kegiatan yang menggunakan rupiah. Di manakah posisi BI sebenarnya yang dijadikan sebagai bank sentral yang diberikan hak untuk mencetak dan mengedarkan uang melalui bank negara maupun swasta? Kita flashback sedikit mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana bank sentral pertama yang didirikan oleh Presiden pertama Soekarno dan Bung Hatta. Mereka menamainya sebagai Bank Sentral BNI tahun 1946 yang berhasil mencetak uang yang dinamakan ORI atau Uang Republik Indonesia. Belanda dan bankir internasional menolak ORI dan BNI dengan tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan terjadinya agresi militer dan seterusnya. Melalui konferensi meja bundar, kemerdekaan Republik Indonesia akan diakui dengan beberapa syarat. Syaratnya yaitu hutang pemerintah Hindia Belanda harus diambil oleh Republik Indonesia dan menghapus Bank BNI sebagai bank sentral. Dimana seperti yang kita ketahui pula, IMF adalah suatu lembaga yang dimana ingin menguasai semua negara yang ada agar berada di bawah naungannya, sehingga mudah memberikan pinjaman dan kebijakannya pun akan diterima oleh negara atas hutang yang dipinjamkan. Dimana yang kita ketahui mengenai IMF itu dia akan mengendalikan fluktuasi nilai mata uang internasional. Dari tahun ke tahun hutang Republik Indonesia semakin membengkak, sehingga BI harus dilepaskan dari pemerintah dan langsung dibawa oleh IMF atau International Monetary Fund dan digantikan oleh Bank Yahudi, yaitu The Javeds Czech Bank, yang berubah menjadi Bank Indonesia sampai saat ini. Dari pemaparan sedikit sudah bisa kita menyimpulkan, dan berbagai referensi yang sudah kita dapatkan mengenai Bank Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa BI bukan lagi milik pemerintah, melainkan milik pihak asing yang dibawahi oleh IMF atau International Monetary Fund, sehingga Republik Indonesia tidak bisa menolak kebijakan pihak asing, baik itu kegiatan ekspor impor maupun kebijakan lainnya seperti bidang politik maupun yang lainnya. Karena rupiah telah dicetak dan dikendalikan oleh pihak asing yang melalui sistem kapitalismenya mampu menguasai negara kita. Lalu sebagai warga negara Indonesia, apakah yang harus kita lakukan mengenai hal ini sehingga alur perekonomian negara kita dapat berjalan dengan baik dan tentunya tentunya berpihak kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.